طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ila an qala. Kemarin udah kita ini kan ya, wa asyaratun sawalibul wilayati kufrun wa fiskun wasibali ghayati rikun jununun mutbiqun awil khabal wa akhrasun jawabuhu galik tafal dhu atahin nadhiruhu mubarsimu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Fahadhihi asyru suwarin tantaqilu fiha alwilayatu lil ab'ad. Fahadhihi mungka utawi iki surah 10 gambaran tantaqilu iku pindah fiha ing dalam 10 suar al wilayatu apa wilayah lil abadi keduene kang adoh. Al ula utawi kang kawitan. Kita lihat siapa saja wali-wali dalam nikah itu yang berpindah ke wali yang lebih jauh atau yang setara dengannya. Al-ula utawi kang kawitan idza kanal qaribu kafiran. Idza ing dalem nalikane kana ono al qaribu opo kang luwih parek kang parek kafiron iku wong kang kafir. Kalau yang dekatnya itu walinya itu orang kafir, sedangkan orang yang mau dinikahkan gitu, ya perempuannya yang mau dinikahkan, mauliyahnya itu orang muslimah, maka al wilayah tantaqil ilal ab'ad, maka wilayahnya kembali pindah kepada yang lebih jauh. Ya, paham ya? Nggak sah kalau al-muzawwajah, orang yang perempuan yang mau nikahnya ini muslimah, walaupun dia orang yang walau kanat atiqata kafiratin, walaupun perempuannya ini bekas atau ex yang dimerdekakan sama tuan atau sayyidah yang kafirah, tetap wali ini berpindah kepada yang lebih jauh. Karena kafir ini lintifa'il mualah, lintifa'il wilayah, karena nggak bisa jadi walinya muslimah. Yang kedua, ats-tsaniyatu tawi kang kaping pindho idza kana fasiqan. Idza kana ing dalam nalikane kana ono opo al-qarib fasikon iku wong kang fasik. Jika wali yang dekat ini seorang fasik. Naam, iya. Ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi. Ikhtara milih An-Nawawi sinten An-Nawawi wa ghairuhu lan liyane Imam Nawawi baqa'a wilayatihi ing tetepe wilayahe al-fasik. Masih bisa karena memang sudah
sudah sudah di mana-mana yang namanya fasik ya. Wa qala fi tuhfah wastahsanahu fi rawdah wa qala yanbaghi al-amal bih wa bihi afta Ibnu Salah. Makanya di sini wa qala al-Adra'i li mundu sinina ufti bi sihhati tazwijil waliyil fasiq walladhi i'tamadahu ar-Ramli fi an-nihayah wal Mughni wal Minhaj wal Zayadi wa huwa dhahiru itlaqil Minhaj annahu la yali. Ufti bi sihhati tazwijil wali al-fasiq. Jadi Al-Imam Adra'i mengatakan pendapat saya ini saya memfatwakan dengan kesahannya seorang wali yang fasik menikahkan mauliyahnya. Kata Imam Adra'i. Tapi walladzi i'tamadahu Ramli yang dikuatkan oleh Imam Ramli fi Nihayah wal Mughni Imam Khatib wal Manhaj wal Zayadi wa huwa dhahir itlaqil Minhaj annahu la yali. Menurut Imam Ramli dan juga di Minhaj Al-Imam Nawawi bahwa al-waliul fasik la yali. Al-fasik la yali. Orang yang fasik tidak boleh menikahkan. Menjadi wali itu enggak boleh. Tapi ini pendapatnya Imam Adra'i saja. Al-Imam Adra'i menurutnya enggak apa-apa. Dan juga ikhtara Nawawi wa ghairuhu baqa wilayatihi. Dan Imam Nawawi juga memilih tetap orang fasik juga masih tetap bisa mewalikan mauliyahnya ya, menjadi wali. Ala kulli hal, makanya setiap kali mau menikahkan itu kan kita ada khutbah nikah ya. Makanya di khutbah nikah itu kan selalu adat kita itu khutbahnya bukan khutbah ceramah ya. Makanya di sini nanti kemarin juga Habib kan jadi Habib yang bacakan khutbatun nikah di waktu lagi Ustazah Fidho itu ya. Ya Habib baca khutbatun nikah. Kita baca sama-sama astaghfirullahaladzim min jami'il dzunub kabiriha wa saghiriha. Terus kita minta tubna ilallah, kita taubat sama Allah, taubat itu penting sekali. Kita taubat sama Allah karena kita ini nggak lepas dari sifat atau dari banyak orang yang fasik itu banyak. Ya. Naam. In kana tantaqilu ila hakimin lamun ono apa wilayah tantaqilu iku pindah ila hakimin maring hakim yartaqibu kang lakoni yartaqibu makang lakoni barang atau perkara yartaqibu dzalikal wali kang lakoni ingma dzalika mengkono alwali rupane wali min anwa'il fiski au aktsar saking piro-piro macamnya fisik au aktsar utawa aktsar kang luwih akeh ya begini. Saya nanti ini PR aja. Nah, ketiga. As-salisu tawi kang kaping 3. Idza kana al-qaribu sabiyan ay ghairu balighin. Idza kana al-qaribu ing dalam nalikane kana ono al-qaribu sapa al-qarib sabiyan iku arek cilik ay ghairu balighin tegese liyane ghairu balighin belum balik. Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun. Yang pertama kufrun wa fiskun wasiba li ghayah.
Ini maksudnya wasiba li ghayah, anak kecil yang belum balik. Jika walinya yang terdekat itu anak kecil yang belum balik, maka wilayah itu pindah kepada yang lebih jauh. Nah, Ar-Rabi'u utawi kang kaping papat. Idza kana raqiqan ing dalem nalikane ana sapa al-qarib raqiqan iku wong kang budak ya, raqiq budak. Nah, ini jelas. Al-khamisah utawi kang kaping 5. Idza kana majnunan jununan mutbiqan. Idza kana iku ing dalam nalikane kana ono al-qaribu sapa wong kang wali kang arak majnunan iku majnun jununan mutbiqan kelawan junun mutbiqan itu kang keseluruhan murni total, mutbiq itu total, junun hilang akal ya. Falau qasura zamanul jununi kayaumin fi sanatin untudhirat ifaqatuhu. Falau qasura mongko lamun parek. Qasura itu pendek. Parek sebentar. Zamanul jununi apa waktune junun? Kayaumin koyok di sedina fi sanatin ing dalam 1 tahun. Untudhirat mongko den tunggu ifaqatuhu apa sadare man al-junun. Jadi ada kalanya majnun mutbiq. Ada orang yang junun total, sudah junun, gendeng ya, nggak pernah sadar. Maka kalau sudah nggak pernah sadar, maka al-wilayah tantaqilu ilal ab'ad. Ada orang wali al-qarib junun tapi mutbiq total, maka wilayahnya pindah ke yang lebih jauh. Tapi ada kalanya ada orang jununnya itu nggak sadarnya dalam 1 tahun cuma 1 hari. Dalam 1 tahun itu pernah dalam 1 tahun itu jununnya hanya satu hari. Kalau 1 tahun junun gitu, mikir utang, tak mikirin apa ya, junun ya, tapi nanti sadar gitu, paham ya? Nah kalau dalam 1 tahun hanya 1 hari dia jununnya, maka kita tunggu untudhirat ifaqatuhu, kita tunggu, barangkali besok sudah sadar. Fa in taqatta'a jununuhu zawwaja zamanal ifaqati wa qama al-hakimu anhu zamanal junun. Fa in taqatta'a mongko lamun apa? Tugel-tugel. Jununuhu apa junune man? Entar junun, entar enggak, entar junun, entar enggak ya. Taqatta'a. Siapa yang ngawinkan? Zawaja mongko ngawinaken sapa man al majnun zaman al ifaqah ing dalam waktune sadar. Jadi ketika dia majnun, dia ada orang yang jununnya itu putus-putus, entar hari ini junun atau kadang tanggal tua junun ya. Kalau tanggal mudanya enggak junun misalkan. Ya, karena tanggal tuanya belum dapat gaji, entok gaji ya. Tanggal tua ya junun. Nah kalau tanggal muda misalkan dia nggak junun, maka ngawinkannya kapan? Ketika sadar, berarti tanggal muda. Tanggal muda wae lah,
nanti ngawininya. Kita tungguin sadarnya. Nah kalau pas waktune junun, berarti tanggal tua, siapa yang menjadi wali? Yang menjadi wali nanti waqamal hakimu anhu zamanal junud. Waqama lan jumenengi ya. Al hakimu sapa al hakim anhu saking majnun zamanal jununi. Ing zamane atau waktune junun. Jadi ketika menikahkannya di waktu dia gendeng, ya, maka yang menggantikan posisinya bukan al-abad, bukan yang jauh, tapi al-hakim. Naam. Nah, maksudnya ini yang ketiga ini, yang kedua ini. Nah, ini baru. Yang kedua tadi. Atsaniyatu idza kana fasikan, na'am ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakib ma yartakibuhu dzalikal wali wal alwaliyu min anwa'il fisqi aw aktsar. Jadi gini. Jika al-wali al-qarib itu sudah sering melakukan bermacam-macam kefasikan atau lebih melakukan bermacam-macam atau lebih dari itu, artinya sudah al-wali al-qarib ini sering melakukan anwa bermacam-macam perbuatan yang menjadikan orang ini fasik, maka al-wilayah bukan pindah kepada yang lebih jauh, maksudnya seperti itu. Tapi berpindahnya kemana? Berpindahnya ke hakim maksudnya. Paham ya? Tapi kalau hanya sekedar kefasikan dan juga bisa dihilangkan dengan taubat, dihilangkan dengan ini, maka an-na'am ikhtaral al-Nawawi wa ghairuhu baqa' wilayatihi. Pilihannya al-Imam Nawawi Al-Imam Nawawi masih memilih bahwa al-wilayah la tantaqil ilal abad. Wilayahnya enggak pindah kepada orang yang jauh. Tetap dia masih boleh menjadi wali. Berbeda halnya jika memang dia sudah melakukan bermacam-macam kefasikan. Anwa al-fisq atau aktsar. Maka wilayah ini bukan pindah kepada yang lebih jauh, tapi al-wilayah pindah kepada hakim. Qala fi tuhfah wastahsanahu fi rawdah. Ini dikatakan di kitab tuhfah wastahsanahu fi rawdah. Wa qala yanbaghi al-amalu bih. Nah, yang begini nih boleh kita amalkan. Ifta begini boleh kita amalkan. Jadi jika memang kefasikannya itu kan termasuk wilayah itu pindah kepada al-wali yang lebih jauh itu kan jika al-qarib fasik. Jika al-qarib fasik, wilayah itu pindah kepada yang lebih jauh. Tapi na'am ikhtaran Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi. Tapi al-Imam Nawawi ya pilihannya dan juga selain Imam Nawawi yang dikatakan di sini syarahnya qala fit tuhfah wastahsanahu fi rawdah wa qala yanbaghi al-amal bih. Wilayah itu enggak pindah kepada yang lebih jauh. Enggak pindah kepada yang lebih jauh. Tapi jika ini wilayah jika seseorang ini ya, jika orang ini sudah melakukan bermacam-macam kefasikan, ya, sudah bermacam-macam kefasikan, maka tantaqil al-wilayah ila hakim. Wa bihi afta Ibnu Salah wa qawahu Subki. Ini yang diiftakan oleh Ibnu Salah wa qawahu Subki. Wa qala al-Adra'i li mundu sinina ufti bi sihhati tazwijil wali al-fasiq. Tapi kata Imam Adra'i, saya sudah bertahun-tahun
mengiftakan dengan sahnya mewalikannya al-waliul fasik menjadi al-fasik menjadi wali. Imam Azra'i sudah bertahun-tahun saya mengiftakan sah orang yang fasik menjadi wali. Tapi kalau orang ini sudah melakukan anwa al-fisik, bermacam-macam fisik, bahkan aksar atau aksar di sini min anwa al-fiski atau aksar, maka intaqalat al-wilayah, berpindah wilayah itu bukan kepada al-ab'ad tapi kepada hakim. Nah. Tapi ini mafhum ya, fa in taqatta'at jununuhu zawwaja zamanal ifaqah. Kalau jununnya terputus-putus, kadang junun, kadang enggak, kadang junun, kadang enggak, tanggal muda sadar, tanggal tua gendeng, berarti kapan ngawininya? Tanggal muda. Lebih gampangnya seperti itu. Tapi jika mengawinkannya di tanggal tua, wa qamal hakimu anhu bi zamanal junun. Siapa yang menjadi hakim? Yang menjadi wali? Al-hakim. As-sadisatu utawi kang kaping 6. Idza kanal qaribu dza khabalin. Nah, enake apa iki ngartine khabal iki? Khabal iki ya rusak akale. Khabal itu otaknya rusak atau gila sama. Idza kana al-qaribu ing dalam nalikane ono al-qaribu sapa al-qarib al-waliyul qarib dza khabalin iku kang duweni rusak. Akal yang rusak. Wal khabalu lan utawi khabal bi iskanil ba'i kelawan sukune ba al khablu wa fathiha lan fatahe ba berarti bisa al khabalu bisa khablu. Huwa fasadun fil aqli, huwa iku utawi khabal fasadun iku rusak fil aqli ing dalam akal, akale rusak. Sawaan hale podo uga kana ono al khabal, kana ono opo al khabal aslian iku asli am aridon utawa arid. Arid itu perkara sing anyar ya, ada karena ada sebab. Ada orang yang memang khobalnya itu dari lahirnya sudah khobal, baik pun orang ini khobalnya itu dari sananya memang dari semenjak lahir sudah khobal, atau khobalnya itu bisa babima karena sebab sesuatu. Contohnya kayak khobal bisa babima artinya dengan sebab sesuatu. Kayak contohnya apa? Jatuh, ya, orang jatuh kepalanya, naudzubillah nasallallahu alaihi afiyah, itu bisa rusak akalnya, atau kena obat, ya, atau sakit apa, makanya dia akalnya rusak. Itu berarti bisa babil arid. Ada yang khobal dari sananya sudah khobal. Nah, kita lihat. Jika al-waliyul qarib ini khobal, baik pun khobalnya itu asli dari sananya, atau bisa babi ma, atau dengan sebab sesuatu, entah itu jatuh, entah kena obat, maka al-wilayah tantaqilu ilal ab'ad. Ya, ada orang nasallallahu al-afiyah, contoh bisa babil arid itu, al-arid itu kayak contohnya wong kayak stroke, ya. Orang kalau stroke pembuluh darahnya pecah, nasallallahu alaihi wasallam, kadang dia nggak sadar,
sama anaknya aja nggak tahu kadang namanya. Nah, oh ini anak saya ta. Atau karena sebab tua, itu berarti sebab al-arid. Orang kalau sudah tua gimana? Kadang pikun, tanya lagi, itu kan pikun ya. Kapan datang? Ini siapa? Ini padahal anak ya. Nah, itu namanya bisa babil arid. Nanti wilayahnya pindah kepada yang lebih jauh. Contohnya misalkan al-ab al-wali, al-ab ini contohnya misalkan sudah khabal, rusak karena sudah tua, nggak bisa jadi wali walaupun anaknya yang mau nikah. Pindahnya kemana? Al-jad, kalau memang ada al-jad. Kalau al-jad yang nggak ada berarti kemana? Saudara kandung, al-akh, asy-syaqiq. Atau akhlil ab kalau memang nggak ada asyaqiq. Nggak boleh bapaknya yang jadi wali. Makso, rusak nanti. Ya nanti rusak. Mafhum ya? Nah. Terus as-sabi'atu utawi kang kaping 7. Idza kana al-qaribu akhrasa. Ing dalam nalikane ono al-qaribu sapa al-qarib akhrasa. Iku wong kang bisu. Laisat kang ora ono lahu iku keduene akhros isyaratun opo isyarah mufhimah kang iso memberikan pemahaman. Ada isyarat yang bisa memahamkan seseorang, ada yang tidak. Ada mau makan misalkan, kan ada isyarat gini kan paham kan ya. Kalau misalkan makan gini macul kan bingung kan, berarti gairu mufhimah. Tapi ini akhros ini akhras lesat lahu isyarah mufhimah. Orang dua ini isyarah kang memberikan pemahaman. Wala kitabah lan ora ono lan ora kitabah tulisan. Sudah nggak punya isyarah dan juga nggak punya tulisan. Kalau bisa nulis kan enak. Contohnya dia akhros tapi bisa nulis. Contoh nulis, saya nikahkan kamu. Ya Z misalkan akhros tapi dia punya isyarah mufhimah. Misalkan kan ada sekarang apa itu namanya? Mungkin misalkan gini sama Faza misalkan. Berarti mufhimah. Tapi ada yang nggak mufhimah, sudah nggak punya isyarah mufhimah, juga tidak bisa nulis. Itu baru pindah kepada yang lebih jauh. Ya, al-akhras alladzi laysat lahu isyarah mufhimah wala kitabah al-wilayah tantaqilu ilal ab'ad. Fa in kanat lahu isyaratun mufhimah, fa in kanat maqalamun ono lahu keduene iku tetap keduene sapa akhras isyaratun opo isyarah mufhimah kang memberikan pemahaman au kitabatun utawa kitabah tulisan fala tunqalu anhul wilayah fala tunqalu mongko ora den pindhahaken anhu saking akhras al wilayatu opo wilayah bal yuwakilu gairahum bil isyarah awil kitabah bal akan tetapine yuwakilu muwakilaken sapa akhras gairahu ing liyane akhras bil isyarati kelawan isyarah awil kitabah utawa dengan tulisan. Nanti carane apa? Akhras ini
wakilaken kepada Anwar. Males saya manggil catur. Anwar, nama bagus-bagus. Anwar. Misalkan saya bernama Fulan. Saya mewakilkan kepada Anwar untuk menikahkan saya punya anak, atau misalkan siapa Mauliati, ya, terus saya wakilkan kepada Anwar untuk menikahkan Mauliati. Terus diterima sama Anwar. Qabiltul wakalah. Saya terima wakalahnya. Nanti Anwar nanti yang menjadi wali. Ya, Anwar jadi, nanti sigohnya harus ingat beda. Nanti sigohnya zawwajtuka wa ankahtuka maktubataka fulanah binti fulan al-muwakkili fi tazwijiha. Nanti yang mewakilkan kepada saya untuk mengawinkan perempuan ini waliyuha syara'an. Walinya dia secara syar'an. Siapa? Akhuha, misalkan saudara saudara kandungnya atau abahnya. Ya. Nanti laki-laki itu menjawab qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Paham ya? Nanti semuanya ada di sini sighahnya. Nah. Mafhum ya? Mafhum Muhammad? Kalau akhras indahu isyarah mufhimah, dia wakilkan. Tapi kalau sudah enggak ada isyarah dan juga enggak bisa nulis, ya sudah, pindah langsung kepada yang lebih jauh. Ya harus dihafalin ini. Ats-tsaminatu tawi kang kaping 8. Idza kana al-qaribu dza atahin ay naqsin fil aqli. Idza kana iku ing dalam nalikane kana ono al-qaribu apa sapa al-qaribu al-qarib al-wali qarib dza atahin iku kang duweni naqs. Atah itu ay tegese naqsin fil aqli, kurang fil aqli ing dalam akal. Hampir sama enggak sama khabar? Mirip sama. Wa yuqalu lahu mu'tah. Wa yuqalu lan den ucapaken apa la'atahin yuqalu lahu keduene wa yuqalu lan den ucapaken lahu keduene apa za'atah mu'tahun, apa mu'tah, namanya mu'tah, namanya orang yang punya akal kurang itu namanya mu'tahun. Wa ilaihi lan wa ilaihi apa wa ilaihi lan ilaihi apa wa ilaihi lan maring za'atahin asyara ngisyaratakan an-nadhibu sapa an-nadhim biqaulihi kelawan ucapane nadhim dzu atahin. Nah, berarti ini wa ilaihi lan iku tetep maring za'atahin asyara an-nadhimu biqaulihi dzu atahin, itu mubtada'nya utawi kalimat dzu atahin. Ya. Walau qala dzu safahin, walau qala lan lamun qala ngucap sapa an-nadhim dzu safahin, ucapan dzu safahin badala dzalika ing gantine dzalika apa namanya, jadi gini maksudnya, kalau diganti dzu atahin itu diganti dengan dzu safahin, la afada aidan anna safihal mahjur alaihi layali nikah mauliyatihi bal tantaqil abad. Gini ya, kita baca dulu. Walau qala lan lamun ngucap dzu safahin, lan lamun ngucap sapa an-nadhim dzu safah, orang yang punya akal kurang itu dzu safah, badala dzalika ing gantine dzalika tulisan dzu atah, la afada mongko apa la afada apa ya, la afada mongko maringi faedah apa kalimat itu dzu safa aidan hale ugo
annas safiha sak temene as-safi ing annas safiha ing sak temene safi al-mahjur alaih as-safi al-mahjur alaih la yali nikah mauliyatihi iku ora ngwaleni sapa as-safi al-mahjur alaih nikah mauliyatihi ing nikah akan mauliyahnya al-mahjur alaih as-safi bal tantaqilu lil ab'ad akan tetapi pindah opo al wilayah lil ab'adi keduanya ab'ad. Jadi gini kan an-nazim tadi beliau menuliskan dzu atahin, coba lihat antum lihat wa akhrasu jawabuhu qadik tafal dzu atahin nadhiruhu mubarsamu dzu atahin dzu atah itu kan orang yang akalnya rusak, ya kan? Kalau akalnya rusak, kan sama aja kayak yang di atas. Sama nggak? Du'ata atau bisa dikatakan orang yang du'ata itu mu'tah, isim fa'il mu'tah. Orang kang dua ini akal rusak. Kalau kalimat dzu atahin itu diganti dzu safahin itu lebih enak. Paham gak nih? Kalau dzu atahin diganti kalimatnya dengan dzu safahin. Jadi ini kan nazim ini namanya Ibn Imad, ya kan? Paham gak nih? Yang bikin nazim ini siapa? Yang bikin nazam Ibnul Imad. Beliau mengatakan termasuk salah satu yang ke wilayah itu berpindah kepada yang lebih jauh itu namanya du'ata. Du'ata itu apa? Ayyuqalu lahum mu'tah. Orang yang akalnya rusak. Kata Habib Muhammad bin Salim, ini kan mu'alifnya Habib Muhammad bin Salim. Kalau seandainya du'atah itu diganti kalimatnya dengan dzu safahin, itu enak, lebih umum. Dia akan memberikan faedah. Memberikan apa faedahnya? Memberikan faedah bahwa orang yang safi al-mahjur alaih, orang yang safi itu siapa? Saya mau tanya as-safi. Kamu sudah belajar muamalat? Babul Hajar belum? Ada namanya golongan orang-orang yang hartanya itu nggak boleh ditasarufkan. Di apa namanya? Nanti apa namanya? Dirampas sama hakim. Siapa mereka yang nggak boleh tasarruf? Itu orang yang safih. Maka hartanya mahjur alaih. Dia nggak boleh jual beli tanah atau mobil atau apa saja untuk belanja atau apa saja kecuali atas izin hakim. Siapa as-safi? As-safi itu orang yang tidak baik dalam menggunakan harta miliknya. Boros, mengombar apa? Mengeluarkan hartanya nggak bijak, boros, tidak bisa memegang hartanya. Itu as-safi. Atau yang tidak bisa menjaga harta miliknya, atau sesuatu yang bernilai baginya, nggak bisa dijaga dengan baik. Itu namanya safi, bodoh. Nah hartanya nanti mahjur alaih, nanti dirampas sama hakim atau sama imam, dirampas. Ada berapa nih hartanya? Misalkan ada 2-3 miliar, sudah dirampas. Siapapun nggak boleh tasarruf sama orang ini. Takutnya nanti jual rumahnya, dijual apa namanya, mobilnya dijual, ininya dijual, habis sudah. Nah ini orang yang safi, dimahjur. Siapa aja nggak boleh tasarruf sama dia, jual beli sama dia nggak boleh, kecuali atas izin hakim. Kalau seandainya, kata Habib Muhammad bin Salim, kalau seandainya nazim ini dzu atahin itu diganti dengan kalimat dzu safahin, maka akan memberikan faedah umum
bahwa as-safi juga nggak bisa menjadi wali nikah. Dan juga wilayah itu akan pindah kepada orang yang lebih jauh. Mafhum nggak ini? Makanya kata Habib Muhammad bin Hadi Asqaf, kalau orang yang tidak bisa menggunakan harta yang bernilainya saja dikatakan orang ini orang yang safi, dan hartanya mahjur alaih, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa menggunakan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya? Aina ashraf al-mal awil ilm? Mana lebih mulia, harta sama ilmu? Mana? Ilmu. Kalau ada orang punya ilmu tapi nggak bisa diamalkan, nggak bisa menempatkan ilmunya, nggak bisa mengamalkan ilmunya, apakah nggak lebih baiknya orang dimahjur atau dikatakan orang ini safih? Ya, kamu punya ilmu tapi nggak diamalkan ilmunya, safih. Bukan du ilmin, tapi dosa safahin. Mafhum ya? Kemungkinan kalau kata Habib Muhammad, kemungkinan, tapi kita nggak tahu fatwanya beliau. Tapi orang yang punya ilmu terus nggak bisa mengamalkan ilmunya, belajar lama di pondok nggak diamalkan ilmunya, mungkin wilayahnya pindah kepada yang lebih jauh. Ya, harta saja sudah menjadi safih, apalagi ilm. Mafhum ya? Jadi idza kana al-qaribu dza'atahin ay naqsin fil aql. Wong kang duweni kurang fil aql, ing dalam akal. Wa yuqalu lahum mu'tah. Orang ini dikatakan mu'tah. Wa ilaihi asyara an-nadhim biqaulihi dzu'atahin. Terus kata Habib Muhammad bin Salim, walau qala. Ini Habib Muhammad bin Salim. Walau qala, seandainya an-nadhim min Ibn Imad mengganti kalimat dzu atahin dengan dzu safahin, badala dzalika, ganteni apa? Ganteni dzu atahin, la afada aidan, akan memberikan faedah. Tidak sama dengan, kan kalau begini kan dzu atahin sama dzu khoba sama khobal, hampir sama enggak? Sama. Tapi kalau diganti dzu safah, itu akan memberikan faedah umum. An-safihal mahjur alaih la yali nikah mauliyatihi bal tantaqilul ab'ad, pindah kepada yang lebih jauh. Makanya di sini kalian lihat di sini nomor 1 catatan kakinya, ay yughni anil atah al junun wal barsam intaha jami'uh. Artinya kalau ini kalimat du'atah, ya, ayyugni anil atah al junun, artinya nggak usah nyebut du'atahin lagi, cukup dengan kalimat junun sama barsam. Barsam itu penyakit sama kan, setelahnya kan kalian lihat du'atahin nadhiruhu mubar simun. Nadhirnya du'atahin itu apa? Nadhir itu apa? Yang padan atau mirip-mirip kayak mirip-mirip kayak zu'atahin, itu penyakit mubarsimu. Orang kang akalnya kurang, mubarsim. Ada penyakit namanya mubarsim. Paham gak nih? Jadi kalimat junun sama mubarsim itu cukup, nggak butuh lagi disebut zu'atah. Nggak usah nyebut zu'atahin lagi, karena cukup dengan junun mubarsim itu cukup sudah. Tapi kalau seandainya diganti dzu atahin itu dengan kalimat dzu safahin, maka akan memberikan sifat lain atau golongan orang yang berbeda dengan yang di atas gitu loh. Mafhum ya? Insyaallah. At-tasi'atu, kita lihat yang ke-9. At-tasi'atu utawi kang kaping songo. Idza kana al-qaribu mubarsaman. Idza kana iku ing dalam nalikane kana ono al-qaribu sapa al-qarib
Mubarsaman iku mubarsam. Apa mubarsam? Ai tegese musoban bil barsam. Terkena bil barsam kelawan penyakit barsam. Apa si barsam iku? Wa huwalan utawi barsam naksun fil akli iku kurang ing dalam akal. Sama enggak kira-kira? Sama. Cukup enggak? Enggak usah nyebutin du'atah lagi karena ada beliau Ibn Ibad menyebutkan mubarsimun. Wa huwa nadhirul mu'tah kama qala fi nadmi nadhiruhu mubarsimun ay mumathilun. Sepadannya apa? Mubarsim itu sepadannya du'atah ay mumathilun lahu li'anna kulla wahidin minhuma naqsun fil aqal. Sama-sama mubarsimnya sama, orang naqsun fil aqal, wa du'atah sama saja naqsun fil aqal. Kalau diganti du'atahinya kata Habib Muhammad bin Salim. Habib Muhammad bin Salim itu insyaallah ya alamah, katanya lebih baik diganti du'atahin itu dengan du safahin. Mafhum ya? Nah, kita lanjut. Al-ashiratu utawi kang kaping 10 idza kana ablaha ing dalam nalikane kana ono al-qarib wali yang dekat ablaha iku ablah. Opo ablah iki? La yumayyizu kang orang iso bedaaken sapa ablah bainal kufi wa ghairihi ing dalam antarane kufu wa ghairihi lan liyane kufu. Ablah. Jadi kan ada hadis ya. Aksaru ahlil jannah albulhu, kata Rasulullah. Paling banyaknya orang yang masuk surga itu albulhu, orang yang bodoh. Orang mengartikannya, wow berarti orang bodoh yang paling banyak menghuni surga. Padahal al-bulhu maksudnya Rasulullah, al-bulhu fil umuri dunyawiyah, orang yang bodoh dalam urusan tapi kalau urusan akhirat itu yang paling banyak masuk surga. Tapi kalau pinter urusan dunia, bodoh urusan akhirat, ya wallahu alam tempatnya nang di. Paham ya? Nah ini ablah, berarti ini orang bodoh urusan, tidak bisa membedakan mana ini yang kufu sepadan dengan apa mauliyahnya, ya saudarinya yang mau dinikahkan atau anaknya. Ada orang tuanya bulhu, ablah, dia punya sifat ablah, bodoh, nggak bisa membedakan mana ini kufu mana enggak. Pindah wilayahnya kepada yang lebih jauh. Paham ya? Akhirnya kasihan anaknya. Anaknya misalkan alimah, dinikahkan sama yang tidak kufu, yang tidak sepadan dengan putrinya. Kasihan ya, kasihan nggak sih dukung sama orang yang fasik, naudzubillah. Calon suaminya fasik, syaribul khamr, ini segala macam. Wah, karena dia nggak bisa bedakan, kasihan. Akhirnya tuh kalau dia punya, akhirnya kalau dia punya perempuan baik, anak putri anak perempuannya banyak, bakalan nikah sama orang yang bukan sepadan dengan putrinya. Makanya pindah wilayah kepada yang lebih jauh. Mafhum ya? Masya Allah. Ini harus hafal kalian nih. Terus apa lagi?
sebab fatantaqilu alwilayatu anhu ila man ba'dahu fid darajah li'annahu rubbama zawwajaha ila ghairi kuffin ma'adami ridaha. Takutnya dia menikahkan kepada orang laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa ridhonya anak-anaknya. Fayadur biha, maka akan membahayakan putrinya. Famuni aminal wilayah li hadzal sabab, maka dilarang menjadi wali karena sebab ini. Lanjut. Wa amma qaulun nadhimi wa abkamu fahuwa tamamul baiti. Wa ammalan anapun utawi ucapan nadhim wa abkamu, kan ada ucapan wa abkamu terakhir. Zu atahin nadhiruhu mubarsimu wa ablahun layah tadi. Ya, wa ablah layah tadi. Kang ora duweni pituduh. Wa abkamulan wong kang abkam. Abkam itu apa? Bisu. Wa amma qaulun nadhimilan anapun utawi ucapan nazim wa abkamu fahuwa tamamul bait. Mongko utawi kalimat abkam tamamul baiti iku kesempurnaan bait nazam. Hanya untuk menyempurnakan nazamnya saja. Li'annal abkama karena seduhune abkam bimaknal akhrosi iku kelawan artine akhros. Sama enggak kira-kira akhros sama abkam? Sama. Wa qad taqaddama dzikruhu lan temen taqaddama kang wis ngawi apa dahului apa dingini. Wa qad taqaddama lan nemen apa teman-teman taqaddama kang wis dingini dzikruhu apa sebutane akhras atau abkam. Fa fi kulli wahidatin min hadhihi suwar mongko tetep ing dalam saben-saben wahidah siji min hadhihi umuri saking iki pira-pira min hadhihi suwari saking iki pira-pira gambaran takunu utawi ono alwilayatu apa alwilayah lil abadi iku keduene wali kang luwih adoh. Jadi 10 gambaran ini menjadikan wilayah berpindah kepada yang lebih jauh. Mafhum ya? Lanjut. As-suwarul lati yuzawwiju fiha al-hakim. Enggak ada yang tanya enggak kira-kira ini? Ada yang tanya enggak? Jangan ada yang bingung nanti. Ada yang tanya? Mafhum semuanya? Yakin? Yang nomor 2 yakin udah paham? Mafhum? Semuanya mafaza? Ahmad, mafhum. Yang nomor 2. Malik. As-suwarul lati yuzawwiju fiha al-hakim. Utawi iki iku nerangaken pira-pira gambaran. Alati kang yuzawwiju fiha. Ngawinaken fiha ing dalam pira-pira suwar al-hakimu sinten al-hakimu al-hakim. Kalau tadi gambaran yang wilayah itu berpindah kepada wali yang lebih jauh. Sekarang gambaran wilayah berpindah bukan kepada yang lebih jauh, tapi kepada hakim. Yuzawwijul hakimu, yuzawwiju ngawinaken al hakimu sopo al hakim wa huwa lan utawi al hakim as-sultanu iku sultan. Sultan apa? Rojo ya. Artinya apa bahasa Jawane? Rojo ya. Atau sultan. Saki. Iya. Au naibuhu utawa naibe sultan. Min wazirin saking menteri. Au qadhin utawa qadhi. Au mutawalli uqudal ankihati. Au mutawalli uqudil ankihati ya.
Kalau mutawallin uqudal ankihah. Kalau mutawalli kalau di mudhaf ilaih mutawalli uqudil ankihati. Kalau mutawallin uqudal ankihati. Au mutawalli uqudil ankihah atau mutawallin uqudal ankihah. Utawa kang ngurusi pira-pira akad nikah. Yang pertama, bab yang pertama itu mutawalli uqudil ankihah sama? Mutawalli uqudil ankihah harus memenuhi syarat kan? Ya dia harus jeli dalam menikahkan orang yang mau menikah, menanyakan dulu, ya kan? Seperti itu kan, menanyakan dulu bagaimana nanti calonnya atau perempuannya ini perawan atau janda, ya kan? Jandanya meninggal ditinggal suaminya atau dicerai. Itu jadi mutawalli uqudil ankihah. Yuzawijul hakimu menikahkan al hakimu sapa al hakim wa huwa sultanu lan utawi al hakimu as-sultani iku sultan au naibuhu utawa naibe min wazirin saking wazir menteri au ghadin utawa ghadi yang sudah dijadikan ghadi sama sultan au mutawalli qudil ankihati utawa mutawalli kang ngurusi pira-pira akad nikah KUA ya fi isrina suratan ing dalem 20 suratan apane gambare nadhamahal imam al-alamah nadhamaken ha ing surah ing 20 surah al-imam sinten al-imam al-alamah asy-syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin bin Muhammad as-Suyuti. Ini nazam ditulis oleh al-imam al-allamah asy-syekh Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad as-Suyuti. Thumma syarahaha keri-keri nyaraaken ha ing nazam sapa ya beliau asy-syekh Abdurrahman ya keri-keri nyaraaken syarahan kelawan syarah mufidan kang memberikan faedah. Faqala nuli ngucap sapa an-nazim isruna zauja hakimin adamul wali wal faqdu wal ihram wal adlus safar habsun tawarin izzatun wa nikahu aw tiflatun aw hafidun idma qahar. Kita lihat langsung aja. Fasuratul ula ada 20 yang hakim menjadi walinya. Yang pertama fasuratul ula utawi gambaran kang kawitan. Mimma saking perkara yuzawiju nikaaken fiha ing dalam surah surah itu tadi al hakimu sapa al hakim adamul wali iku ora onone wali adamul wali isruna zauja hakimin adamul wali yang pertama tidak adanya wali. Ada perempuan mau nikah tapi walinya enggak ada. Walinya enggak ada. Hissan secara hisin, secara ing dalam his. Bagaimana contohnya? Bi an lam yakun laha waliyun. Kelawan yen to ora ono laha iku keduwene almar'ah waliyun sapa wali. Aslan hale aslan itu apa? Babar pisan. Iya. Au syar'an ing dalam aslan hal ya. Aslan hale babar pisan au syar'an utawa secara syar'an. Bi anyakuna nanti Habib terangkan. Bi anyakuna fihi maniun. Kelawan yen to ono fihi ing dalam wali maniun opo kang nyegah min sigarin bayane maniun min sigarin saking karena cilik kecil au jununin utawa junun au safahin utawa safah au nahwiha utawa sepadane safah wala waliya ab'ada minhu wala waliya lan ora ono wali iku maujud ab'ada kang iku luwi adoh minhu saking
saking safah ya. Nah, kita lihat. Yang pertama al-wilayah tantaqil ilal hakim. Wilayah berpindah kepada hakim, yaitu adamul wali hissan. Tidak adanya wali sama sekali secara his. Ya apa caranya his? Bi an lam yakun laha waliyun aslan. Dia enggak punya wali sama sekali. Ini perempuan, dia mau menikah tapi enggak punya wali. Itu namanya adamul wali hissan. Sama sekali nggak punya wali sama sekali. Jadi adamul wali ada kalanya secara hissan, ada kalanya secara syar. Kalau secara hissan berarti ini perempuan nggak punya wali sama sekali. Bapaknya nggak ada, kakek orang ono. Berarti ini misalkan pada meninggal semuanya, saudara laki-lakinya nggak punya, ininya nggak punya, sudah nggak ada. Berarti adamul wali hissan. Nanti siapa yang menikahkan ini? Dia datang ke hakim atau KUA atau Qadhi atau mutawali uqudil angkihah. Atau secara syar'an, tidak adanya wali secara syar'an. Contohnya apa? Bi an yakuna fihi mani'un min sigharin. Dia ada, ini wali, ada wali. Ya. Tapi dianggap nggak ada. Ada wali, tapi dianggap tidak ada secara syar'an. Kenapa? Karena ini masih kecil walinya. Maka nanti pindahnya bukan kepada orang yang lebih jauh. Pindahnya kemana? Hakim. Terus yang kedua min sigar au jununin utawa junun. Ada orang junun au safi atau safi ya. Au nahwiha, ada yang sepadanya dengan safah ya. Wala waliya ab'ad minhu. Nah ini makanya Habib bingung nih. Ya kan? Tadi kan sudah disebut 10 perkara yang menyebabkan wilayah itu pindah kepada yang lebih jauh. Ya kan? Anak kecil disebutkan enggak? Wasiba li ghayah. Disebutkan kan? Berarti pindah kepada yang lebih jauh. Junun disebutkan enggak? Berarti pindah kepada yang lebih jauh. Terus apa lagi? Safah. Nah, kalau safah itu kan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan seandainya Zu'atah itu diganti dengan Zu'safah itu lebih baik. Tapi tidak masuk ke bab yang 10 tadi. Paham nggak? Kalau Zu'safah menggantikan Zu'atah berarti tidak masuk ke 10 yang berpindah wilayah itu kepada yang lebih jauh. Berarti pindahnya kemana? Ke sini nih babnya. Safah. Wala waliya ab'ad minhu. Jadi ada walinya tapi masih kecil, ada walinya tapi junun, ada walinya tapi safah, tapi enggak punya wali yang lebih jauh. Maka wilayah itu pindah kemana? Ke hakim. Kalau yang wali yang lebih jauhnya itu ada, berarti pindahnya kemana? Ke yang lebih jauh, maksudnya seperti itu. Apa ya, Mat?
Fa in kana, makanya di syarahnya di sini, fa in kana laha waliyun ab'ad minhu, jika memang itu yang tiga ini, sighar, safa sama al-junun, kalau dia memiliki wali, kalau ada wali lagi yang lebih jauh, maka wilayah itu pindah kepada yang lebih jauh. Hakim enggak boleh menikahkan. As-saniyatu utawi kang kaping loro, faqdul waliyi iku fakdu apa? Ora onone wali. Fakdu apa fakat? Faqada yafkudu apa? Bahasa ya bahasa Jawanya apa? Kok iklan lagi? Apa? Kehilangannya. Faktul wali itu kehilangan wali. Contohnya ya apa? Ka'an goba kaya yen to goba. Apa goba? Ya? Bahasa Jawanya apa? Hilang. Nah, menghilang ya. Ka'an goba kaya yen to goba, menghilang. Sopo alwa wali. Walam yu'lam mautuhu lan ora den kewerui diketahui mautuhu opo kematiannya, wala hayatuhu lan ora uripe. Jadi termasuk wilayah itu pindah kepada hakim jika walinya menghilang dari, nggak ada beritanya, tidak diketahui hidupnya dan juga matinya. Hilang kontak atau lepas nggak ada orang yang tahu keberadaannya, entah itu dia mati atau masih hidup, kita nggak tahu. Maka nanti yang menikahkan ini perempuan siapa? Hakim. Terus isruna zauja hakimin adamul wali wal faqdu. Yang kedua itu al-faqdu. Nazamnya lihat. Ya kan? Isruna zauja hakimin utawi 20 zauja hakimin kang nikahkan iku hakim. Yang pertama iku adamul wali wal faqdu lan apa tadi? Faqad hilang ya. Terus wal ihramu as-salisatu utawi kang kaping 3. Ihramul wali iku ihrame wali bil haji kelawan haji awil umrati utawa umrah. Sahihan kana au fasidan. Sahihan iku sahih kana ono apa ihram au fasidan utawa rusak. Walinya lagi melakukan haji, belum selesai tahallul yang kedua. Kalau yang pertama kan belum bisa, masih baru tahallul yang pertama, berarti al-wali layali nikah wala yuwakil, dan nggak boleh mewakilkan. Kalau ini perempuan ngebet dan calon suaminya ngebet, maka pernikahan yang mewalikan siapa? Hakim. Paham? Ihram. Baik pun ihram bil hajinya itu sah, bener ataupun rusak. Contohnya rusak apa? Na'udzubillah min dzalik, melakukan perkara-perkara yang kemarin. Yang na'udzubillah misalkan jima, ya. Atau apa lagi? Atau mahsur, ya. Atau enggak wukuf di Arafah, ya. Atau apa lagi? Pokoknya yang meninggalkan rukun-rukun haji. Nah, terus yang ketiga, utawi kang kaping 3 ihramul wali utawi kang kaping 4 ya. Ar-rabi'atu utawi kang kaping 4 al-adlu iku al-adl. Apa itu al-adl? Wa huwa haramun utawi al-adlu haramun iku haram.
Wa dzalika lan mengkono-mengkono arti al-adl bi an tad'u wal balighatul aqilatu kelawan yen to ngundang atau meminta al-balighatu sapa al-balighah perempuan yang balik al-aqilatu kang berakal ila kufin temeka maring laki-laki yang sekufu wayamtani al-waliyu lan nyegah al-waliyu sapa al-wali min tajwijiha saking nikahaken almar. Ada walinya ada. Kemudian si perempuan ini minta sama walinya, tolong kamu jadi wali. Saya mau menikah dengan Mafaza. Mafaza itu sudah satu kufu sama saya. Satu kufu. Ya contohnya. Ya Mafaza satu kufu. Ini contoh iki. Contoh. Kamu bakal diingat nanti masuk YouTube iki. Sampai kamu tua masuk YouTube ini. Ya. Nah terus akhirnya walinya imtana. Walinya nggak mau. Dan itu hukumnya haram. Kalau memang calon suaminya ini satu kufu dengan perempuannya. Ya. Wala budda min subutihi indal hakimi bi bayyinatin wala budda lan ora kena ora min subutihi saking di apa? Tetap dimantapkan itu al-adl min subutihi saking min subuti min subutil adl indal hakimi ing dalam nalikane hakim di hadapan hakim bi bayyinatin kelawan bukti jadi enggak serta-merta begitu al-adl langsung hakim tindak hakim, enggak bisa, harus ada bayinah dulu. Mana bayinahnya? Buktinya mana? Bahwa walinya itu imtana antazwijiha. Coba dulu hakimnya atau nanti dihubungi dulu. Enggak langsung, oh ya sudah ini adl. Enggak bisa. Labud min subutihi indal hakim. Jadi harus dipastikan sama hakim bahwa ini walinya itu sudah menolak untuk menikahkan si almarah tadi. Paham ya? Dan harus ada bukti. Contohnya apa misalkan contoh atau WA atau saksinya misalkan ada memang nggak bisa kalau rekaman suara. Karena suara itu sekarang sudah bisa dirubah ya. Jadi harus telepon atau dihubungi. Ya, kalau memang sudah imtana antazwijiha maka sudah pindah kepada hakim. Awimtinaihi minat tazwij bi huduril hakim. Utawa imtinaihi nyegae si al-adl tadi minat tazwij saking ngawinaken bi huduril hakim kelawan hudure hakim. Ba'da amrihi lahu bidzalik. Ing dalam seuwise merintahaken sapa hakim ba'da amri ing dalam seuwise merintahkan hakim lahu keduanya al-adl bidzalika kelawan mengkono-mengkono kelawan menikahkan al-muzawwaj mauliyahnya. Jadi nanti enggak langsung secara otomatis al-wali ini yang dikatakan bahwa dia enggak mau menjadi wali itu enggak bisa langsung dikatakan oh, ini adl. Jadi harus diputuskan di depan hakim dan harus ada bukti. Terus kemudian kalau memang bisa dihadirkan di depan hakim, ayo kamu nikahkan. Karena ini sudah sejajar atau sudah satu kufu. Nanti hakim yang nyuruh. Kalau diperintah lagi sama hakim juga nggak mau berarti adl. Berarti nanti wali itu al-wilayah tantakil ilal hakim. Ba'da amrihi lahu bidzalik. Bitazwij. Mafhum Muhammad?
Lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak? Malik. Gibran. Mafazah. Ya, gimana? Mafazah. Ayo cepetan. Dikit lagi. Al-khamisatu. Ini mafhum ya? Al-adl mafhum ya? Al-khamisatu utawi kang kaping 5 safarul wali iku lulungane wali. Bepergiannya wali. Ila masafati qasrin tumuka maring masafah jarak qasar. Fa aktsara lan luwi. Bi khilafi ma kelawan beda perkara, kelawan berbeda perkara. Idza kana dunaha ing dalam nalikane kana ono apa wali atau safar dunaha iku sekurang dari masafatul qasar. Fala budda min idnihi mongko ora kena ora min idnihi saking idine al wali. Nah, ini yang kelima. Termasuk al wilayah tantaqil ilal hakim, berpindah kepada hakim itu kalau walinya lagi pergi. Kemana perginya? Oh, perginya ke Lampung. Berarti atau kemana? Surabaya atau Jakarta. Ini kan sudah masuk ke masafatul qasr. Yang mau kawin di sini, ya. Walinya di mana? Oh, ada di Jakarta. Bisa nggak didatangkan? Nggak bisa. Apakah boleh menikahkannya dengan apa? Dengan telepon? Nggak bisa. Ya, sekarang sudah apalagi, subhanallah, ulama-ulama dulu sudah memprediksi. Makanya nggak boleh menikahkan dengan cara telepon, nggak bisa. Karena sekarang suara bisa dirubah. AI. Masyaallah. Oh, selesai ya? Ya, sebentar lagi, dikit lagi. Ini yang kelima. Nah, walinya nggak ada, terus pergi. Jaraknya masafatul qasar. Nah, maka nanti al wilayah tantaqil ilal hakim. Kalau tidak bisa dihubungi, nggak bisa suruh datang, nanti suruh datang dulu. Kalau bisa datang, alhamdulillah. Kalau nggak bisa datang, ya sudah. Yang jadi wali siapa? Hakim. Masya Allah. Sebentar. Walaysa lahu wakilun hadir fit tazwij. Dan juga nggak punya wakil yang ada di situ untuk menikahkannya. Bi khilafi ma idza kana dunaha fala budda min idzni. Kalau memang walinya itu lunganya atau perginya itu kurang dari masafatul qasar, maka tetap wajib izin kepada wali. Walau zawwajaha li ghaibatil wali fabana annahu qaribun fi baladil aqdi waqta nikah lam yanaqid. Hakimnya menikahkan, ya sudah, artinya jaraknya masafatul qasar, dinikahkan sama hakim. Wali, hakimnya jadi wali. Ternyata di saat hakim ini menikahkan, ternyata walinya itu nggak jauh-jauh juga. Ternyata masih di Cirebon misalkan. Ya, lam yanaqid, nggak sah nikahnya. In thabata qurbuhu bi bayyinatin inda Syekh Ibn Hajar. Kalau memang terbukti orangnya itu masih berada di kurang dari masafatul qasar menurut Syekh Ibn Hajar. Khilafan lima naqalahu Zarkashi wa Syekh Zakaria an fatawa al-Baghawi fil iktifa bihalifihi wa wafaqahu Ramli fi nihayah. Jadi kalau yang lainnya termasuk al-Imam al-Baghawi, ya,
fatwanya Al-Imam Al-Baghawi fil iktifa bihal. Cukup disumpah aja. Walinya disumpah, bener kamu. Sumpah kamu masih ada di Cirebon. Oh iya, ya sudah. Enggak sah. Dinikahkan lagi. Ya, dinikahkan lagi sama wali. Wallahu a'lam bishawab. Jelas gak ini? Hah? Ada yang mau tanya? Muhammad, Mufaza, Rafiqri, Rafab ya?